Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tasbihul Imam, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Salatiga. Izinkan saya menjelaskan tentang tugas 1.2.a.6 tentang demonstrasi konseptual modul 1.2. Dalam Abdullah 2015 menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik, sehingga kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peranan nilai sangatlah penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari. Maka rasanya penting bagi seseorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan terkait dengan nilai-nilai guru penggerak. Sebelumnya, nilai-nilai guru penggerak itu ada 5 kategori. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, nilai reflektif. Ketiga, nilai mandiri. Keempat, nilai kolaboratif. Dan yang terakhir, nilai inovatif. Sebelum kita memasuki nilai-nilai calon guru penggerak, terlebih dahulu kita akan mengandai-andai jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, apa ya yang akan saya lakukan? Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Bagaimana gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan terkait tentang berpihak pada murid? Yang akan saya lakukan, saya akan membuat peserta didik semakin nyaman ketika mengikuti pembelajaran, tenang dalam lingkungan sekolah, dan merasa senang untuk belajar di lingkungan sekitar sekolah. Dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan cara menganalisa penilaian kebutuhan untuk membuat modul supaya memberikan layanannya tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, menuntun untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada di dalam peserta didik dan membimbing untuk memperoleh karakter yang bermanfaat untuk masa depan. Setelah kita tahu tentang bagaimana sekarang saya akan menerangkan tentang kegiatan yang menggambarkan pengalaman nilai guru penggerak yang berkaitan dengan berpihak pada murid. Yang saya lakukan selama ini di dalam kelas tentunya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan apa yang tadi saya terangkan di depan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan melakukan penilaian kebutuhan peserta didik. Untuk melaksanakan penilaian kebutuhan peserta didik, biasanya saya menganalisanya ketika di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga, agar berpihak pada murid terasa oleh peserta didik dalam menggunakan
Adapun kegiatan yang menggambarkan penerapan nilai guru penggerak terkait dengan nilai mandiri yang sudah saya lakukan adalah menambah kompetensi dengan cara ikut diklat, seminar-seminar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pedagogik saya. Kemudian saya melanjutkan studi profesi konselor, tujuannya untuk meningkatkan tingkat profesionalitas saya sebagai seorang konselor. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan program-program sekolah, tentunya yang mendukung visi misi sekolah, antara lain dengan sebagai staf humas, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sekolah ramah anak, kemudian kegiatan sekolah adipiata, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak yang lainnya. Kemudian untuk nilai guru penggerak yang ketiga yaitu reflektif. Gambaran saya sebagai guru penggerak dengan menanamkan nilai reflektif di masa depan, yang pertama selalu introspeksi dan melihat pribadinya dengan jelas. Kemudian melakukan kegiatan refleksi di setiap pembelajaran kegiatan. Ketika saya melaksanakan layanan konseling klasikal atau bimbingan klasikal, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang merujuk pada program layanan BK, pasti saya akan menyelipkan kegiatan refleksi di akhir sesi kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan ada timbal balik agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, senang dalam memaknai pengalaman yang bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang bermakna. Dalam penerapan nilai guru penggerak tentang reflektif yang sudah saya lakukan, yang pertama mengoptimalkan bentuk evaluasi dan refleksi di setiap kegiatan layanan. Jadi ketika saya melaksanakan kegiatan layanan, pasti selalu diakhiri dengan evaluasi dan refleksi dari peserta didik. Yang kedua, melaksanakan tindak lanjut dari hasil refleksi yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, menerima masukan, kritik dan saran yang membangun dari teman sejawat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas ke depannya. Jadi di sini sudah jelas sekali ketika dalam melaksanakan layanan pembelajaran, layanan konseling, pasti akan ada yang namanya evaluasi dan refleksi. Kegiatan evaluasi dan refleksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada peserta didik. Kemudian untuk nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Kemudian penjelasan dari nilai kolaboratif untuk gambaran saya sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Sebagai guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Salah satunya terkait dengan kompetensi sosial. Pentingnya nilai kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi sosial yang kita miliki, sehingga untuk kedepannya sebagai seorang guru akan lebih memaksimalkan hubungan kolaboratif dengan rekan sejawat, guru mapel, berbagai pihak dari dalam sekolah maupun luar sekolah, termasuk di dalamnya instansi dan alumni. Bahkan kalau bisa menjalin kerjasama dengan sekolah luar negeri agar menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang prestasi dan kebijakan lainnya. Adapun kegiatan yang menggambarkan penerapan nilai kolaboratif guru penggerak yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak tes minat dan bakat, serta kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan peminatan peserta didik. Kemudian melakukan konferensi kasus dengan teman
teman sebaya. Nah, di sini biasanya konferensi kasusnya 1 bulan sekali, pembahasannya terkait dengan model pembelajaran, strategi, evaluasi selama 1 tahun, dan juga kasus-kasus yang sering terjadi oleh peserta didik. Kemudian saya juga tergabung dalam staf Humas SMA Negeri 1 Salatiga, sehingga saya biasanya sering menjalin kerjasama dengan instansi luar, orang tua siswa atau wali murid, kemudian instansi pemerintahan, dan juga alumni. Dan yang terakhir, nilai dari guru penggerak adalah inovatif. Gambaran saya sebagai guru penggerak dalam bidang inovatif di masa depan tentunya akan melakukan pembuatan modul dengan hasil dari aplikasi need assessment dan metode pembelajaran disesuaikan dengan keadaan saat ini, baik luring maupun daring. Kemudian tentunya saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan inovasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Adapun kegiatan yang menggambarkan penerapan nilai inovatif guru penggerak yang saya lakukan, yaitu setiap awal tahun saya membuat sebuah aplikasi penilaian kebutuhan siswa dengan memanfaatkan Google Form. Ini sangat bermanfaat dan juga sangat membantu sekali dalam menilai kebutuhan peserta didik dalam mengikuti modul dalam waktu 1 tahun. Kemudian memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk menunjang aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Platform Merdeka Belajar sangatlah lengkap, isinya terkait beberapa atau berbagai macam modul, video interaktif yang menunjang pembelajaran. Kemudian tak lupa juga saya sering sekali menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan memanfaatkan channel YouTube, karena melalui channel YouTube kadang-kadang anak-anak malah lebih tertarik dan juga lebih masa kini, sehingga dalam pembelajaran layanan BK bisa disampaikan dengan mudah dan dapat dicerna dengan maksimal oleh peserta didik. Itulah rangkaian atau paparan saya dalam menerapkan dan memanfaatkan nilai-nilai calon guru penggerak. Semoga nilai-nilai yang sudah saya terapkan selama ini bisa dikembangkan lebih sempurna lagi agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, terutama untuk memaksimalkan peran peserta didik di lingkungan sekolah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Salam guru penggerak.